Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fauzia Ulfa, Guru Penggerak Angkatan 10 Rekognisi. Kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata di modul 2.3 tentang supervisi akademik. Kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Siska. Beliau adalah salah satu guru di TK Manbau Ulum, pengajar di kelompok B4. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Siska? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Oke Bu Siska, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya. Sebagai bahan nanti saat saya akan mengamati Bu Siska dalam proses supervisinya. Supervisi ini dilakukan hanya untuk melihat proses pembelajaran Bu Siska dan evaluasi, dan super observasi ini juga dilakukan untuk persiapan awal Bu Siska dalam mempersiapkan proses pembelajarannya agar Bu Siska lebih percaya diri dalam proses pembelajarannya. Oke. Nah, Bu Siska, ini ada beberapa pertanyaan nih yang ingin Ibu sampaikan dari Bu Siska terkait proses pembelajaran nanti ya. Nah, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu Siska capai ini dari proses pembelajaran nanti? Jadi saya merencanakan ada 3 capaian pembelajaran Bu dalam proses kegiatan nanti. Yang pertama itu ada nilai agama dan budi pekerti, ada jati diri, juga dasar-dasar literasi dengan menggunakan pendekatan STEAM. Tujuan pembelajarannya pun ada 3 Bu ya. Yang pertama, anak memahami bahwa makhluk hidup itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak mengenali perilaku positif terhadap diri dan lingkungannya. Dan yang ketiga, anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui eksplorasi dengan menggunakan berbagai media. Oh, luar biasa. Berarti bisa saya simpulkan Bu Siska ini ada 3 elemen ya. Betul. Yang ingin dicapai pada proses pembelajaran nanti. Ini terkait tentang keterampilan nilai agama dan literasi yang paling penting itu ya Bu Siska ya. Oke. Nah, dari hasil observasi ini kira-kira nih Bu Siska ya, pastinya ada tujuan yang ingin dicapai ya, agar praobservasi ini nanti akan ada hasilnya. Nah, dari observasi ini sendiri kira-kira apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Siska itu sendiri? Ya, jadi pada observasi nanti Bu, saya ingin mengembangkan atau meningkatkan ya Bu kemampuan saya dalam mendukung anak-anak dalam proses pembelajaran sehingga anak-anak dapat memahami secara tepat melalui dukungan yang saya berikan. Gitu. Selain itu juga saya ingin meningkatkan kemampuan dalam mengkondisikan lingkungan kelas saat proses pembelajaran itu berlangsung, terutama saat sekarang kan itu anak-anak baru. Betul, luar biasa ya. Kira-kira nih dikaitkan dengan keinginan pengembangan peningkatan kompetensi Bu Siska itu sendiri, jika dihubungkan dengan proses pembelajaran nanti nih, kira-kira apa sih strategi, mode ataupun metode yang akan Bu Siska lakukan nanti di kelas? Nah, jadi strategi yang akan saya gunakan Ibu itu menggunakan pendekatan STEAM dengan menggunakan berbagai media Luspat yang ada yang tersedia di sekolah. Juga untuk metodenya saya menggunakan metode cerita, terus bermain peran dan juga tanya jawab Bu. Untuk modelnya sendiri saya berencana untuk menggunakan model sentra, tetapi karena saat ini masih dalam kondisi pengenalan lingkungan sekolah, jadi menggunakan kelompok dulu. Wah, luar biasa ini Bu Siska kalau udah ngomongin STEAM nih ya. Iya. Seneng kan rasanya ya. Pastinya akan banyak sekali media yang digunakan, apalagi Bu Siska tadi menyebutkan adalah lospatnya ya. Kira lospat itu seperti apa saja kira-kira Bu? Lospat itu kan bahan lepasannya Bu, ada kita menyiapkan kerang, ada alat-alat yang dari bahan dari alam Bu, terus ada plastik, barang-barang bekas dan sebagainya. Ini sebuah pendekatan luar biasa ya Bu Siska. Ini dulu kita menggunakan saintifik ya Bu Siska ya, tapi pasti akan saintifik juga nggak akan dilepaskan. Iya, betul nggak Bu Siska? Betul. Iya. Karena itu akan memudahkan kita untuk melihat proses secara terstruktur ya, bagaimana anak berpikir. Jadi rencana Bu Siska itu akan melakukan pendekatan STEAM ya Bu, dan proses pembelajarannya dengan menggunakan media lospatnya. Ini untuk modalnya masih menggunakan kelompok Bu Siska? Iya, betul Ibu. Saya juga terbiasa menggunakan laptop Bu dalam memberikan pemahaman awal kepada anak-anak sehingga anak-anak mendapatkan pemahaman awal untuk memulai sebuah tema yang akan dibahas. Wah, luar biasa.
Oke, kalau gitu kira-kira kapan nih Bu Siska mau merencanakan proses pembelajarannya? Ya, rencananya di awal topik pertamanya Ibu, di topik aku ciptaan Allah, untuk pembahasannya panca indera di awal bulan depan Ibu bagaimana? Oh iya, pas sekali kalau gitu sesuai jadwal kita ya Bu ya. Oh ya Bu Siska, ini ada beberapa isian nanti ya. Siap. Ini adalah berkas untuk proses supervisi nanti. Nanti Bu Siska diisi saja. Oke. Oke Bu Siska, sampai ketemu nanti. Mudah-mudahan apapun yang kita harapkan dari proses observasi ini bisa tercapai dan sesuai dengan keinginan Bu Siska juga. Saya juga mohon arahannya ya Ibu. Oke, terima kasih bersama-sama. Sayang, belum mulai kita. Ayo, oh diberesin. Terima kasih ya. Tadi berantakan bukan? Oke, ya teman-teman. Udah mulai. Ya teman-teman, sekarang sebelum kita mau baca doa, kita berdiri dulu sebentar ya. Yuk, berdiri dulu sebentar, kita pegangan tangan. Aduh, kita mau ice breaking, pegangan sayang. Ahtar pegangan. Ayo, begini ya, 1, 2, 3. Lingkaran kecil, lingkaran besar, berputar-putar, maju ke depan, mundur ke belakang, melompat-lompat. Hore, bisa? Bisa, ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Lingkaran kelam agamaku dan aku rela Nabi Muhammad sebagai nabiku dan aku rela Al-Quran sebagai kitabku. Siap? Ih, gak ada suaranya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak jawab salam? Apa jawab semua? Aisyah sama Ahtar tuh. Iya. Ya, nanti Ibu ceritakan tentang apa ya? Ais ini Ais tuker. Ais tuker duduknya bangun Ais. Ais tuker. Enca geser sana Enca. Enca geser sayang. Neng geser. Alisa geser sayang. Biar Ais sebelah sini ya. Lagi sayang, geser lagi sedikit lagi. Oke, yuk. Boleh kalau mendengarkan cerita, teman-teman bagaimana kira-kira ya seharusnya ya? Apakah ngobrol atau bercanda atau diam dulu mendengarkan? Diam dulu mendengarkan. Nanti Ibu kasih pertanyaan buat teman-teman. Teman-teman, kalau teman-teman sambil bicara, sambil mengobrol, nanti kedengaran tidak? Tidak. Pintar nih Atta, hebat, Jidan hebat. Atta sama Faujan mau mendengarkan cerita tidak? Enggak. Ya, 1, 2, 3. Janji sentra. 1, ikuti aturan. 2, ikut bermain. 3, tidak boleh menangis ya. Oke, ulangi lagi sekali lagi. Allah Tuhanku. Penulisnya di sini ada Bapak Budi Haryanto. Jadi yang menulis buku ini adalah Bapak Budi, ya. Oke, kita buka ya. Oke, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Hai kelinci, siapa yang menciptakan kamu? Kata si beruang ya. Terus, hai beruang, Tuhanlah yang menciptakan aku. Kata beruang. Terus, kata kelinci, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari, siang dan malam, pohon dan buah-buahan. Allah menciptakan semuanya dan memberi kehidupan. Sudah selesai, teman-teman. Selain itu, kata beruang ya, Allah juga menciptakan kita sebagai manusia, hewan, tumbuhan. Siapa yang tahu? Nih, ayo dengarkan si beruangnya ini mau bertanya. Siapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan pojok baca. Teman-teman boleh belajar bermain di mana dulu?
tapi tidak boleh berebutan. Bisa? Ya, betul Faujan. Bergantian, kalau sudah penuh tidak usah apa menangis. Yang lain dulu saja, bisa? Ya, istaidu. Siaga. Ya, duduknya ya. Dan silahkan mau di mana dulu boleh. Ata silahkan. Salwa, Alisa, Faujan, Vino, Ica, Aisyah. Belum. Iya boy, ya udah Vino udah. Duduk dulu yang Irsyad, Mas Irsyad belum dipanggil sama ibu, duduk dulu. Gimana saja dulu boleh. Ayo, Ahtar. Ya Ahtar, ayo duduk dulu yang rapi. Ahtar belum. Ahtar duduk dulu yang rapi. Mainan ini ada kerang. Kira-kira mau buat apa? Alat musik apa? So, ini di sini sayang, di sini kosong. Kalau di sini teman-teman, ini ada berbagai rasa. Ada apa ini tahu? Kopi ini. Ini nih. Nah. Nih. Masukin. Nanti gini-gini. Tapi jangan dicampur. Kamu mau buatnya dari yang mana dulu, Sok? Aisyah, ya buat alat musik ini. Ya boleh sebentar ya. Ya ambil botol, mau dari apa? Boleh. Aisyah pakai ini nih. Biar beda. Aisyah pakai ini. Nggak boleh sama. Ayo masukin. Abinaya buatnya dari apa? Apa itu? Sebutin. Rupa. Iya, ganti. Kamu mau pakai yang mana? Ini kerang boleh, pakai itu boleh. Tidak sama, biar tidak sama. Ahtar pakai ini mau tidak? Mau coba tidak pakai itu? Pakai mainan. Nanti digunain dulu ya, dicoba dulu. Aisyah, dicoba dulu, nyari nggak bunyinya. Coba sambil nyanyi. Balonku ada 5. Jatuh. Ya, masukin lagi. Mau buat apa? Ya, AS. Terus apa lagi? Yuk kita rapihkan lagi sayang. Oh, kamu buat apa nak? Boleh main-mainan tuh. Main rumah satu sayang ininya. Kertas itu yang kosong. Udah selesai. Ya nanti difoto ya sama Bu Ulfa ya. Ini rumah siapa, Jidan? Ada berapa rumahnya? Rumahnya ada berapa? Ini nggak mau di... Bagus kan? Nah, coba lagi. Boleh pakai apa saja. Kenapa, Lid? Tidak. Kenapa? Ali kan udah selesai di sini. Mau gantinya yang lain? Mau ganti yang lain tidak? Udah, kita hitung ini yuk. Ini belum dihitung nih. Lihat deh, ini angka berapa? Ada yang tahu nggak, Ali? Angka berapa? 4. Coba dikasih bendanya 4. Simpan di sini. Atau kancing, berapa kancingnya berarti? Dikasih kayak buah gini. 1, 2, gitu. Ini kenapa? Ada ini. Iya, makanya jangan digituin. Nggak bisa. Kira-kira gimana coba? Sini. Yeay, betul. Good job. Mantap. Pas. Udah. Ayo rumah-rumahan. Ini bayi siapa? Jangan nanti dikasih nama ya. Ini berapa, Nak? Ini berapa tadi? 4. Dihitung buahnya, simpan di sini buahnya 4. 1, 2 gitu. Kurang. 3. 1 lagi. Ya, gitu. Ini simpan di sini, ganti lagi. Nih berapa? Iya, ini mah enggak, ini mah di ini. Nah, dihitung ini berapa? 8. Ya, buat buahnya di sini 8. Ini rasa. Ya, boleh dicolek. Iya. Apa itu rasanya? Berarti itu apa namanya? Garam. Lagi?
Boleh? Iya, aku nggak suka gula. Kenapa nggak suka gula? Kenapa? Teman-temannya sukanya garam. Kenapa nggak suka gula? Kan manis, enak. Kopi. Yang enak deh, Pak. Iya, Mama. Apa ini? Itu gula, ini garam. Coba dicobain. Ini sekarang. Ah, mau bawa ke rumah. Mau makan. Apa rasanya? Apa? Satu lagi coba. Ini mah tanah. Bukan tanah. Coba. Sedikit aja colek. Ini mah masih muda. Apa rasanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Ulfa CGP Angkatan 10 Rekognisi. Kali ini kami akan membahas tentang pasca observasi dari hasil supervisi dengan Ibu Siska di kelompok B TK Manurung. Selamat pagi Bu Siska. Oke. Bagaimana Bu Siska kemarin hasil supervisinya? Bagaimana perasaan Bu Siska? Aduh, awalnya grogi ya Bu ya ketika dinilai sama Ibu, tetapi setelah beberapa menit apa grogi saya hilang Bu begitu saja, karena memang saya harus terfokus kepada anak-anak ya. Kebetulan juga ada yang sedang menangis, jadi butuh perhatian saya Ibu. Ya, jadi tidak terfokus dengan saya lagi ya Bu ya, Betul, karena Bu. terfokus pada anak akhirnya. Betul. Ya, alhamdulillah. Nah, dari hasil proses pembelajaran kemarin, kira-kira ada kendala apa Bu? Ada Bu, ada kendala. Yang pertama masih ada anak yang tidak fokus ya Ibu ya. Dan yang kedua itu ada anak yang masih belum mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Boleh diceritakan kira-kira kendalanya itu yang lebih sangat dibutuhkan perbaikan menurut Bu Siska di sebelah mana? Ya, jadi dalam proses pengkondisian kelas ya Bu ya, saya rasa masih kurang efektif, jadi perlu ditingkatkan lagi. Oke. Nah, kira-kira Ada Bu, ada kendala yang saya hadapi kemarin. Jadi ada anak yang masih tidak fokus dan ada juga anak yang memang belum mengikuti proses pembelajaran dengan baik. wah, luar biasa di tantangannya Bu Siska ya. Nah, tapi kalau misalnya dihubungkan dengan kondisi yang kemarin kita observasi, kira-kira area mana nih yang harus Bu Siska tingkatkan dari hasil observasi ini? Ya, jadi sesuai rencana kemarin ya Ibu ya, area yang ingin saya tingkatkan yaitu dalam kemampuan saya mendukung anak-anak dalam proses pembelajaran dengan baik dan juga kemampuan saya dalam mengkondusifkan lingkungan dalam proses pembelajaran saat proses pembelajaran itu berlangsung. Oh, luar biasa, ini tujuannya ya, tujuan dari proses observasi kali ini berharap bahwa Bu Siska mampu ya mengkondusifkan lingkungan ya, Betul. dan memberi dukungan yang baik sehingga bisa direspon oleh anak sehingga proses pembelajaran sesuai dengan tujuan. Betul Bu Siska? Betul Ibu. Oke, jelas sekarang ya tadi tujuan kita. Jadi sekarang kira-kira ya dari hasil observasi kemarin apa sih yang sudah dicapai Bu Siska ataupun yang perlu ditingkatkan atau mungkin ada yang belum dicapai, kira-kira di mana Bu Siska? Jadi ada beberapa yang menurut saya Bu ya yang sudah saya capai. Yang pertama itu penataan lingkungan main yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Juga dalam penataan lingkungan mainnya saya membuat 5 kegiatan sesuai dengan rasio anak Bu. Saya merasa gitu ya Bu, yang sudah dicapai ada beberapa. Yang pertama itu saya sudah membuat penataan lingkungan main sesuai dengan tujuan pembelajaran, terus membuat 5 kegiatan main sesuai rasio anak yang saya pegang gitu Bu. Terus saya juga memberikan anak-anak keleluasaan dalam menggunakan berbagai media luspat yang bisa menginspirasi anak seperti itu Bu. Dan saat memberi dukungan pada anak, hampir 80% anak mampu memahami apa yang saya sampaikan. Namun ada juga yang menurut saya perlu ditingkatkan Bu, yaitu dalam mengkondisikan lingkungan belajar saat proses pembelajaran itu berlangsung. Suatu luar biasa. Tapi kira-kira ya berarti masih ada dong yang belum tercapai ya Bu Siska. Betul. Kira-kira apa ya penyebab sampai harapan itu belum tercapai? Ya, jadi saya berpikir bahwa kendala itu terjadi karena memang ada anak yang masih belum fokus Ibu dalam proses pembelajaran. Masih ada anak yang tidak menuntaskan kegiatan mainnya itu sendiri. Oke, berarti ada anak yang belum fokus ya. Betul. Menurut Bu Siska, apa sih yang menyebabkan anak tidak fokus itu? Ya,
Jadi pada saat ini yang saya nilai itu ketika anak kenapa sih tidak fokus ya Bu ya, belum fokus karena memang anak masih berada di lingkungan baru ya Bu, yang masih melihat kondisi kelas sebagai sesuatu yang asing bagi anak, sehingga membuat daya apa ya, tertarik anak tuh semakin tinggi gitu Bu, sehingga anak lari ke sana ke sini seperti itu. Oke, dengan seperti itu kira-kira kondisi lingkungan apa nih yang pas yang harus disiapkan oleh Bu Siska? Tentunya lingkungan yang kondusif ya Ibu. Nah, pertanyaan lagi nih, lingkungan kondusifnya itu seperti apa yang menurut Bu Siska? Lingkungan kondusif itu kan tidak terjadi serta merta begitu saja ya Bu. Jadi lingkungan kondusif itu bisa dicapai dengan proses pembiasaan dan dukungan yang konsisten bagi saya sebagai gurunya kepada anak-anak dalam kegiatan yang positif sebagai budaya positif bagi anak. Berarti terciptanya budaya positif ya. Wah, luar biasa nih, sudah mengerucut nih ya sepertinya. Nah, menurut Bu Siska nih, budaya positif apa yang harus dikembangkan agar proses pembelajaran menjadi lebih kondusif tersebut? Ya, mungkin bagi saya membuat keyakinan kelas ibu atau aturan di kelas sebelum proses kegiatan pembelajaran berlangsung, seperti mengangkat tangan ketika akan berbicara, tidak mengganggu teman, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kami, dan mendengarkan orang yang sedang berbicara. Luar biasa. Ya, itu terjadi budaya positif ini memang sedang benar-benar digalakan ya. Oke, baik Bu Siska. Nah, jadi kira-kira kapan nih akan membuat perubahan dari hasil observasi ini agar proses pembelajaran dapat lebih terrealisasi lagi? Ya, kebetulan di minggu depannya Bu, di awal bulan depan, saya ingin di tema baru nanti ada persiapan media serta perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi. Tentunya ini apa sih, perlu sekali orang yang bisa mengingatkan Bu Siska ya, untuk bisa terus komitmen terhadap rencana aksinya. Nah, kira-kira siapa nih yang akan Bu Siska tunjuk nih untuk bisa terus bertanggung jawab dari proses aksi ini? Baik Bu, saya akan mungkin akan meminta tolong kepada Ibu. Kira-kira siapa nih yang akan bertanggung jawab terhadap komitmen rencana aksi Bu Siska agar proses pembelajaran dapat terus komit dilakukan? Baik Bu, sepertinya saya akan meminta tolong kepada Ibu Widya Bu, sesama guru kelompok B ya Bu. Jadi agar proses pembuatan media serta rencana pembelajaran di sekolah dapat dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Luar biasa. Wah, baiklah, senang sekali mendengarnya Bu Siska. Saya tunggu kabar baiknya atas perubahan ya dari hasil supervisi ini. Dan tentunya ini akan berdampak sekali pada proses pembelajaran dan akhirnya juga akan memberikan pelayanan terbaik buat siswa kita. Betul Bu Siska? Betul Bang. Oke, terima kasih Bu Siska. Ya, terima kasih Ibu. Saya juga terima kasih atas masukan dan arahan. Oke. Oke, terima kasih. Itulah percakapan dari proses pasca observasi supervisi yang telah kami lakukan. Kami dari Guru Penggerak Rekognisi Angkatan 10 mengucapkan salam Guru Penggerak.